Lagi rame terkait isu pro dan kontra pinjaman pemerintah kota senilai 240 miliar untuk pembangunan. Ya, masyarakat berhak bersuara, pemerintah berhak menentukan kebijakan arah. Tapi di sini saya mau sedikit jelasin pinjaman 240 miliar itu kayak apa sih kalau untuk pembangunan. Karena masyarakat pasti ngiranya mengajukan pinjaman uang senilai 240 miliar. Biasanya mungkin orang tuh protes berdasarkan pengalaman pribadi, tapi harus dibedakan, ini bukan pinjaman pribadi, ini tuh adalah pinjaman pembangunan. Jadi jangan sampai disamakan kayak kita punya hutang ke bank, kita punya sertifikat, kita ngajuin ke bank. Terus kota punya sertifikat, kota ngajuin ke bank pinjaman, enggak. Jadi bukan menggadaikan kota, tapi sifatnya pinjaman dana talang pembangunan. Itu mekanismenya kayak gimana sih? Jadi gini, misalkan ada program pembangunan strategis yang sudah tertera dalam RPJMD. Misalkan sebuah perbaikan jalan senilai 2 miliar, anggaplah dari 240 ini ada dulu 20 miliar. Proyek pembangunan jalan ini dilakukan dulu tendernya, lelang terbukanya, kemudian dipilih pemenang tendernya siapa, setelah itu dilaksanakan oleh pemborong. Setelah selesai melaksanakan, dia meminta pembayaran atas pekerjaan yang sudah dia lakukan. Nah, pembayaran ini yang menggunakan dana talang dari yang totalnya 240 miliar. Siapa yang mencairkan? Itu tadi si pihak PT SMI. Jadi bukan PT SMI ngasih kucuran dana uang segar ke pemerintah kota, terus nanti uangnya ini dialokasikan kemana-kemana, enggak. Tapi PT SMI itu menerima berkas dulu program pembangunan yang ditanggung, yang didapat tanggung dana talang oleh PT SMI mana saja. Jadi tidak selalu semua pembangunan itu akan ditanggung oleh PT SMI, tidak, karena total pembangunan itu bukan 240 miliar, melainkan 300 miliar lebih. Sebagian oleh PAD dari pajak yang kita bayarkan, pajak BBB, retribusi dan sebagainya, sebagian dari pinjaman. Terus nanti kalau pemerintah nggak bisa bayar gimana dong? Oh enggak, jadi bukan pemerintah itu bisa bayar atau enggak. Jangan samakan seperti kita punya gaji 4 juta, tiba-tiba anak sakit, terus gaji kita dipakai buat biaya berobat, jadinya nggak bisa bayar cicilan. Enggak begitu. Atau kita ibaratnya kita kerja serabutan, hari ini dapat 100.000, besok belum tentu dapat. Enggak seperti itu. Jadi gini, kita backflash dulu ke programnya wali kota yang ditekankan, diawasi juga, bahkan diminta juga oleh DPRD tentang peningkatan PAD, pendapatan asli daerah. PAD ini apa aja? Ada beberapa teman-teman yang komentar, PAD berarti narikin pajak. Salah. PAD itu ada beberapa bagian, betul, pajak bagian dari PAD, ya. Tapi ada beberapa bagian yang tersembunyi yang mungkin masyarakat belum nyampe nyentuh ke situ. Pemerintah itu kaya, punya aset. Kita ambil contoh yang kemarin didemo oleh mahasiswa di kantor dinas Dispora Par. Mahasiswa mendemo PT PMO yang punya piutang ke pemerintah kota sebesar 3,4 miliar. Artinya apa? Artinya saya jelaskan, PT PMO itu Santasi Waterpark salah satunya. Dia punya hutang, kan disebutnya piutang ya, berarti yang punya hutang itu si pihak swasta ke pemerintah kota. Karena pihak swasta membangun di tanah milik kota dengan sifat kerjasama, nanti setiap tahun dia akan membayar. Tapi sudah sekian lama tidak membayar sehingga punya hutang 3,4 miliar. Jadi banyak sebetulnya aset-aset kota yang dari dulu dipakai tapi belum melakukan pembayaran ke pemerintah kota. Itu sebabnya dari mana sih nanti potensi-potensi pembayaran? Nah, itulah peningkatan pengawasan itu tadi, penertiban dan penegakan aturan. Atau selain itu ada juga waktu kita lihat awal wali kota dilantik, gebrakan beliau itu menertibkan billboard kota yang besar. Dan ternyata billboard yang sekian tahun itu kita baru tahu bahwa mereka belum memiliki izin. Kebayang potensi-potensi kebocoran itu berapa banyak. Yang hari ini pemerintah sedang menertibkan, kita nggak akan robohkan, tapi kita akan minta penertiban aturannya, administrasinya.
izinnya, pembiayaannya, dan sebagainya. Jadi sebetulnya kota kita tuh, kota Sukabumi itu kayak kalau dibandingkan daerahnya, maaf, gubernur yang sering viral di salah satu daerah ya, di daerah sebelah sana itu sampai kalau kita lihat ke berita dia sampai kesulitan, bahkan tidak mampu, sampai di demo tuh daerahnya, di demo gara-gara tidak mampu membayar gaji ASN-nya. Sementara di kota Sukabumi sampai detik hari ini luar biasa, semua masih terbayar, masih berjalan dengan baik. Artinya tidak ada program yang tidak berjalan baik di pemerintah maupun di DPRD. Hanya kembali lagi kita masyarakat harus kompak bersama pemerintah dan bersama DPRD mengawal program-program RPJMD itu terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah mengawas retribusi pajak harus kembali kepada seharusnya. Sementara dari segitu dulu, nanti penjelasan lain akan saya susul jelasan lainnya. Ini bagian kecilnya supaya kita kebuka dulu wawasan. Jadi mau kita bangun hari ini atau tahun depan atau 10 tahun lagi, itu semua akan kembali kepada kita dalam membuka wawasan dulu. Hatur nuhun.